Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen Belajar Kuy. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Antoni Wanaputra, PP 1810 55 10 19 dari jurusan Manajemen UNAN. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai serikat pekerja dan hubungan industrial. Oke, apa itu serikat pekerja? Serikat pekerja adalah merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, atau untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Apa tujuan dari serikat pekerja? Tujuan dari serikat pekerja adalah menjamin dan meningkatkan standar hidup dan status ekonomi dari para anggotanya, meningkatkan dan menjamin keamanan individual dari ancaman-ancaman dan situasi-situasi yang bisa muncul karena fluktuasi pasar, perubahan teknologi, atau keputusan manajemen. Mempengaruhi hubungan kekuasaan dalam sistem sosial dalam cara-cara yang mendukung dan tidak merugikan perkembangan dan tujuan serikat pekerja. Memajukan kesejahteraan semua pihak yang bekerja untuk kehidupan, baik itu anggota serikat pekerja atau bukan. Oke, kenapa para pekerja mau masuk ke dalam serikat pekerja? Berikut ini beberapa alasannya. Yang pertama, tidak puas pada manajemen dalam hal kompensasi, keamanan jabatan, dan sikap manajemen. Yang kedua, mencari saluran sosial. Yang ketiga, memiliki peluang untuk menjadi pimpinan. Yang keempat, dipaksa oleh rekan kerja. Oke, setelah membahas serikat pekerja, selanjutnya kita akan membahas hubungan industrial. Oke, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berikut kita akan mencari tahu apa fungsi pemerintah di dalam hubungan industrial ini. Fungsi pemerintah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan tenaga kerjaan. Sedangkan fungsi serikat buruh dalam hubungan industrial adalah menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajiban, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Dan fungsi dari organisasi pengusaha adalah menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Next, apa saja yang menjadi sarana dalam penghubung hubungan industrial? Berikut sarana hubungan industrial. Seperti serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas mengenai peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Oke, lanjut. Perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
Nah, yang namanya hidup tidak lepas dari yang namanya masalah. Hubungan industrial juga seperti itu, atau dikenal dengan perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja. Karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan mengenai kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja atau buruh hanya dalam satu perusahaan. Penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Seandainya penyelesaian ini tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui prosedur penyelesaian hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang. Saat ini sudah terdapat undang-undang yang mengatur, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jika perselisihan tidak diatasi, maka beberapa hal yang akan terjadi seperti mogok kerja, dan juga penutupan perusahaan atau disebut lockout. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh kasus. Pada suatu hari yang cerah di suatu tempat, kami menuntut hak kami. Betul, kembalikan apa yang menjadi milik kami. Turunkan harga BBM. Lah, kok malah bahas BBM nih anak? Emang kita lagi bahas apaan kan? Kita ini lagi mogok kerja karena kita menuntut usia untuk pensiun kita ditetapkan batas di umur 56 tahun sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015. Tapi pihak perusahaan sudah mempensiunkan karyawan di usia 50, bahkan ada yang di bawah itu. Dan juga kita menuntut agar kebijakan pesangon 21 dikembalikan dan dimasukkan kembali ke dalam perjanjian kerja bersama. Oh, macam itu kan? Wah, gak benar nih perusahaan. Kembalikan hak kami. Sementara itu, di pihak perusahaan. Jadi langkah apa yang harus kita ambil? Batas pensiun sebenarnya sudah ditetapkan perusahaan sejak 2014. Batas pensiun dikelompokkan sesuai dengan posisi karyawan, mulai dari pekerja, staf, hingga manajer dengan batas pensiun antara 45 sampai 60 tahun. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 itu mengatur soal jaminan pensiun, bukan usia pensiun. Makanya, untuk usia pensiun, kami tetap mengacu pada keputusan direksi perusahaan. Sebab ini kaitannya dengan regenerasi karyawan juga. Soal kebijakan pesangon 21, hal itu juga merupakan kebijakan insidental dari perusahaan untuk membantu karyawan yang terlilit utang. Namun, kebijakan ini tidak dapat diberlakukan secara permanen. Jadi ayo kita panggil perwakilan pekerja dan kita adakan musyawarah. Bagus juga seperti itu. Sebaiknya kita memberikan pengertian kepada mereka. Karena dengan adanya mogok kerja ini, produksi perusahaan menjadi turun. Kemudian, pihak dari perwakilan pekerja pun dipanggil dan diberi pengertian mengenai tuntutan mereka secara musyawarah. Oke, sekian video dari saya. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.